Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara jika dikaitkan langsung dengan demonstrasi kontekstual pada peserta didik. Ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang saya terapkan di sekolah kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah menuntun. Menuntun yang dimaksudkan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitannya di sekolah adalah kita sebagai seorang guru bisa menuntun mereka untuk menggali segala potensi yang ada pada mereka, tidak hanya sebatas potensi akademik, tapi potensi-potensi yang lain yang dapat mendukung kesuksesan mereka. Dalam kaitannya menuntun ini juga sesuai dengan kodrat mereka, yaitu sesuai dengan penjelasan Ki Hajar Dewantara bahwa dasar pendidikan adalah berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ide atau gagasan yang ketiga adalah budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan. Ketiga hal ini saling berkaitan, di mana menuntun yang pertama, kita menggali potensi pada anak, sehingga kita bisa mengarahkan pada anak. Anak ini mempunyai karakter apa, anak ini mempunyai keahlian apa, sehingga mereka dapat berprestasi dan membawa nama baik sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan alasan bagi saya untuk menerapkan ide dan gagasan tersebut dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan menghamba kepada siswa. Diharapkan kita dapat memberikan rasa senang, aman, nyaman, ataupun bisa kita sebagai teman dengan peserta didik sehingga mereka akan lebih merasa senang lagi dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat menggali potensi yang ada pada mereka dan akhirnya mereka dapat mencapai keberhasilan di dalam proses pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut memberikan wawasan bagi kami pendidik untuk bisa menyampaikan ide atau gagasan dalam mewujudkan aksi nyata pembelajaran yang melibatkan dan berpusat pada peserta didik sehingga timbal baliknya pada peserta didik bisa bebas dalam menggali potensi dalam dirinya untuk kemajuan dan keberhasilan baik dalam prestasi maupun pendidikan karakter bagi mereka. Guru juga harus bisa dalam menggali potensi yang ada pada peserta didik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada peserta didik untuk mengeksplorasi potensi dalam dirinya secara optimal dan guru bersikap tidak kaku ataupun bertindak otoriter dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Tantangan dan solusi dari ide atau gagasan yang saya gunakan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa menjadi panutan bagi peserta didik, bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau karakter yang baik di sekolah sehingga mereka merasa bahwa kita sebagai seorang pendidik pantas untuk menjadi panutan bagi mereka. Dan jangan sampai anak didik kita terpengaruh dan terjerumus oleh kemajuan teknologi yang dapat membawa pengaruh buruk dari mereka. Hal ini dapat kita peroleh dengan cara kita selalu menjaga hubungan yang kondusif antara peserta didik dengan wali murid dan ada komunikasi yang kondusif antara sekolah dengan wali murid. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, di mana kita sebagai pendidik diharapkan dapat menuntun
mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan diikuti dengan pendidikan karakter bagi mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.